Selamat malam Pak Jayandi. Sekarang saya akan menjelaskan proyek arsitektur IoT saya. Dari awal, judulnya adalah Wireless IoT Surgical Environment Monitoring System, atau singkatannya WISE Monitoring System. Nah, kita mulai dari latar belakangnya. Jadi latar belakang pembuatan proyek ini adalah saya melihat ada kebutuhan untuk rumah sakit, lebih spesifik untuk ruangan operasi, agar mempunyai satu sistem yang dapat monitor ruangannya, tapi juga satu sistem lain yang dapat menjaga konfidensialitas atau sekuritas dalam operasinya. Ini untuk menolong uh, staf seperti dokter, cleaning service atau suster, tapi juga untuk menolong pasien agar operasi dapat berjalan dengan lancar tanpa ada disturbance apapun. Nah, masalah yang akan diselesaikan adalah um, sebuah keperluan untuk ruangan operasi itu harus selalu steril dan selalu dalam kondisi optimal. Nah, ini sangat penting agar dokter dapat fokus dalam melakukan operasinya dan pasien juga agar dapat melakukan operasi dengan aman. Karena seperti kita tahu, operasi itu adalah sebuah hal yang sangat rumit ya. Ruangannya kondisinya harus selalu optimal, tidak ada boleh yang masuk keluar ya, dengan ngasal-ngasal, dan hal ini harus selalu dioperasikan, maksudnya selalu dimonitor. Oke. Tujuan rancangan ini adalah untuk membuat seperti yang saya bilang, ada sistem verifikasi, yaitu sistem fingerprint, biometrics, untuk biar orang-orang tidak dapat ngasal masuk ruangannya sesukanya. Mereka harus daftar fingerprint dan juga harus scan, dan juga ada riwayatnya siapa yang masuk dan kapan. Ya, ini akan menolong untuk tracking siapa yang keluar masuk ruangan operasi. Yang kedua adalah sistem monitoring, yaitu sistem di mana ada sensor yang akan monitor humiditas, temperatur, dan kualitas udara dalam ruangan operasi secara real time. Nah, ini akan menolong tim monitoring, karena jika ada satu hal ini atau beberapa hal ini yang di luar data yang biasa itu, sebuah buzzer atau alarm sistem akan nyala, dan ini akan mengalarm tim monitor yang di luar, dan mereka dapat melakukan apapun yang mereka harus lakukan untuk membenarkan ini tanpa mengganggu operasi berjalan. Next, saya akan menjelaskan rancangan sistem saya. Mungkin dari sini. Kalau tentang rancangan, ini adalah flowchart basic rancangannya, yaitu kita akan ngecek apakah fingerprint sensor ini akan registrasi atau akan nge-scan. Jika akan registrasi, akan ada tombol untuk registrasi, dan jika nge-scan, dia akan nge-scan, dan jika sukses, pintu akan terbuka. Jika gagal, pintu tidak akan terbuka. Lalu sistem kedua adalah sistem monitoring, di mana ruangannya akan terus data dari ruangan akan terus diterima oleh MQTT, dan akan masuk ke dalam model machine learning. Akan menentukan jika operating room ini selalu dalam kondisi optimal atau tidak. Dan jika iya, ia akan kembali ke atas dan terus monitoring. Tapi jika tidak, ia akan menyalakan buzzer sebagai alarm. Nah, ini sebuah diagram komponennya. Ada DHT, fingerprint sensor ini, LCD untuk memvisualisasikan apa yang terjadi. Ada servo, buzzer, sensor gas. Oke, mungkin saya akan skip untuk menjelaskan rancangan motret saya. Nah, ini adalah rancangan motret saya. Awalnya adalah sistem pendaftaran, di mana untuk mendaftar itu terdiri dari dua step. Pertama adalah mendaftar dalam fingerprint sensornya, tetapi kedua adalah untuk memasuki nama, fingerprint ID, dan posisi ke dalam user interface. Nah, saat mereka masukkan ini, user node ini akan
membuat semua itu menjadi flow dan akan membuat dan function array ini akan membuat semua ini menjadi array dan ini akan set flow lagi jadi current array. Nah, habis itu habis itu ada node send to CSV ini di mana saat ditekan dia akan mengirim array ini ke dalam database dan orang itu akan terdaftar. Next adalah sistem ini MQTT sub. Ini adalah sistem MQTT sub temperatur, humiditas dan gas kualitas udara. Ini semua akan terus menerima publish dari sensor-sensornya dan akan set juga sebagai flow sekaligus menunjukkan temperatur dan gauge supaya kita bisa track riwayatnya. Next adalah buzzer. Ini adalah sistem machine learning-nya di mana akan selalu ada injection setiap detik dan melalui ini kita akan terus ngecek fungsi ini akan mengambil flow yang dari yang sudah diset oleh MQTT sub ini dan dia akan mengirimnya ke machine learning, di mana machine learning akan menentukan jika ruangan sudah dalam kondisi optimal atau tidak. Ini adalah kode machine learning. Dan ini CSV-nya. Oke, next. Node ini adalah untuk simulasi dengan angka random. Tapi jika dengan mesinnya sendiri akan menggunakan machine learning ini. Machine learning ini terus akan mengirimkan MQTT signal. Ya, dia akan act sebagai publisher. Publisher pada buzzer ini yang akan berkomunikasi dengan ISP-nya lagi untuk memberitahu bahwa buzzer itu jalan. Juga ada teks yang akan memberi tahu jika buzzer on atau off. Ini juga sebenarnya ada teks untuk humiditas, temperatur, dan kualitas udara. Next adalah MQTT sub. Ini adalah untuk user. Ini adalah untuk tracking user apa yang masuk ruangannya dan kapan. Ini array ID dan saat fingerprint sensor di scan ada message MQTT yang akan dipublish ke topik user dan ini akan memulaikan chain node ini. Chain node ini akan ada fungsi yang menginsert ID yang diterima yaitu message MQTT ini dan masukkannya ke database. Nah, dua database ini akan di-display dengan dua node ini yang akan select dari user log dan select dari user database. Dan mereka akan masukkan fungsi array itu yang sudah didapat ke dalam database dan mendisplaynya menggunakan template yang sudah dibuat menggunakan JavaScript. Next, ini adalah UI-nya. Seperti yang kita bisa lihat, ini adalah name, fingerprint ID, dan position. Saat saya pencet tombol ini akan kirim datanya ke database. Ini air quality, buzzer, temperatur, dan humidity yang akan ada angkanya di sebelah. Untuk sementara belum, karena saya belum menyalakan sistem. Habis ini saya akan mensimulasikan sistem. Temperatur chart akan menunjukkan temperatur, air quality dan humiditas sama. Gauge ini akan bergerak jika ada data. Dan ini adalah database user log, yaitu siapa saja yang masuk ruangan dan jam berapa. Ini adalah list of verified users, yaitu orang-orang yang sudah daftar. Ya, seperti kita bisa lihat, orang-orang yang sudah daftar dalam sistem, sudah terdaftar dalam sistem ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke hardware. Oke. Hardware yang saya gunakan adalah ini skematik saya. Ini skematik monitoring system dan ini skematik verification system. Mungkin secara singkat, ini adalah skematik PCB monitoring system dan ini adalah PCB verification system. Ini adalah 3D monitoring sistemnya dan ini adalah 3D verification sistemnya. Untuk komponen-komponen saya akan menjelaskan dari skematiknya. Dalam verification system akan ada servo yang akan terhubung
ada key button ini untuk registrasi, ada LCD untuk mendisplay apakah user itu verified atau tidak, dan juga data dari sensor-sensor. Akan ada fingerprint sensor ini yang akan menyimpan serta selalu scan untuk fingerprint, dan akan ada power supply ini. Next adalah sistem monitoringnya. Tadi sistem verifikasi, sekarang sistem monitoring. Sistem monitoring akan ada buzzer, akan ada yang akan act sebagai alarm, terus akan ada sistem sensor MQ2, yaitu gas sensor yang akan selalu mengukur kualitas udara atau amount udara yang CO2 dan CO atau butane di udara. Dan ini adalah sensor THT11, yaitu sensor yang akan mengukur humiditas dan temperatur selalu. Dan seperti sistem berikutnya, sebelumnya kita ada power supply juga. Ini ada detail-detailnya, koneksinya, koneksi LCD, koneksi buzzer, koneksi DHT, koneksi fingerprint, dan koneksi servo. Servo ini akan act sebagai pintu, ya, saya lupa bilang. Jadi pintu ini akan hanya terbuka jika fingerprint sensornya mengenal atau ada matching sama fingerprint yang mereka taruh itu sama dengan fingerprint yang terdaftar dalam list of verified users. Oke, jadi kita akan masuk ke bagian penjelasan sistem fisiknya. Ini adalah alat verifikasinya, dan seperti kita bisa lihat ini fingerprint sensor, dan ini LCD yang akan menunjukkan angka-angka dari sistem monitoring ruangan, dan juga akan menunjukkan jika user itu verified atau unverified. Ini adalah servo yang akan merepresentasikan pintu yang akan hanya kebuka jika user verified, dan ini adalah push button untuk mengubah fingerprint sensor ke mode registrasi. Nah, ini adalah sistem kedua, yaitu sistem room monitoring, di mana ini adalah sensor gasnya, ini adalah sensor DHT yang akan selalu mengukur humiditas dan temperatur, dan ini adalah buzzer yang akan menyala jika machine learning menyuruhnya untuk menyala. Tapi untuk sementara saya matikan karena machine learning akan selalu menyuruhnya menyala karena ruangannya lumayan panas. Sekarang saya akan ini adalah database user interface yang saya jelaskan tadi. Seperti bisa dilihat, ini adalah chartnya yang sekarang sudah mulai bergerak, dan ini adalah gauge yang akan berubah tergantung sensornya. Ini adalah user log, dan ini adalah list of verified users. Sekarang saya akan mensimulasikan saat seseorang masuk ke dalam sistem verifikasi. Nah, seperti yang kita bisa lihat, LCD-nya menjadi verified, servo memutar yang menandakan pintu terbuka, dan di database ada riwayatnya. ID nomor 10 masuk tanggal segini dan waktu segini. Dan ID nomor 10 itu adalah, ini ada namanya juga dan posisinya juga. Jadi kita bisa melihat siapa yang masuk dan keluar ruangan, dan kapan, jam berapa, dan tanggal berapa. Oke, jadi sekarang saya akan mensimulasikan pendaftaran. Seperti yang kita bisa lihat, ini fingerprint sensor akan dalam mode scan, tapi saat saya pencet tombol ini, dia akan masuk ke mode register. Saya bisa save fingerprint as sebuah slot yang kosong. Misalnya saya akan pilih slot 60. Nah, saat saya pilih slot 60, saya akan menaruh sidik jari saya, dan jika pas, dia akan menyuruh saya mengkonfirmasi lagi. Nah, seperti yang kita bisa lihat, ya, image converted creating model for 60. Nah, fingerprint saya sudah di save,
Dan sekarang part kedua registrasi adalah untuk mendaftar nama, misalnya nama saya Martin 5, fingerprint ID yaitu 60 tadi, dan position yaitu mungkin sebagai dokter. Nah, saya akan send to CSV, dan saat di send akan terdaftar di user log seperti yang kita bisa lihat di sini. ID 60 Martin 5 dokter. Nah, sekarang saat saya scan, user akan terverifikasi dan pintu akan terbuka seperti di trial pertama. Oke, jadi ini adalah bagian trial terakhir, yaitu bagian machine learning, di mana jika ada sensornya mencapai angka tertentu, program machine learning akan mendecide jika buzzer akan mati atau nyala, dan signalnya adalah jika ini 1 kan, ini 1. Jadi ini akan nyala karena emang temperaturnya di 31,5. Tetapi saat saya cabut DHT-nya sebagai contoh, sekarang humiditas dan temperatur itu 0, dan kita bisa lihat MQTT-nya ini 0. Jadi ini menandakan machine learning-nya bekerja.